Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mawan. Saya dari kelas 12 SMA jurusannya IPA. Saya bersekolah di Alpha Omega dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah materi fisika, yaitu adalah medan magnet. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai medan magnet, kita juga harus perlu memahami dan perlu mengetahui apa sih itu medan magnet. Nah, medan magnet merupakan ruang yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet yang dibentuk akan mengakibatkan munculnya gaya magnetik. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan adanya kekuatan medan magnet. Nah, dalam pencobaan ini, dalam gambar pola serbuk besi atau paku-paku besi yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet, tertariknya paku besi, dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Ruangan tempat paku atau jarum kompas berada disebut medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel dan berubahnya kedudukan kutub. Nah, dalam medan magnet tersebut juga yaitu adalah sifat-sifat magnetik bahan. Yang pertama itu adalah bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nilai, dan kobalt. Yang kedua yaitu adalah bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. Yang ketiga yaitu adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh bahan diamagnetik adalah bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Nah, medan magnet dan arus listrik. Hans Christian Oersted dari tahun 1777 sampai tahun 1851 adalah seorang fisikawan berasal dari Denmark. Melakukan pencobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Oersted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Oersted melihat bahwa jarum kompas tidak menimbang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Dari pencobaan tersebut, Oersted membuat kesimpulan sebagai berikut. Di sekitar kawat atau penghantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet. Nah,
berdasarkan pencobaan Oersted dapat diketahui bahwa arus di dalam sebuah kawat akan menghasilkan efek-efek magnetik. Efek-efek magnetik ini terlihat saat jarum kompas didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jarum kompas akan menyimpang atau dibelokkan dari arah semula. Keadaan tersebut dapat diperlihatkan dari gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut itu, arah jarum kompas di sekitar kawat berarus listrik. Nah, ada juga namanya hukum Biot-Savart. Pada saat yang sama, Hans Christian Oersted melakukan pencobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan. Oersted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis, yaitu Jean Baptiste Biot dan Felix Savart. Berdasarkan hasil pencobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar dl yang dialiri arus listrik I besar, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet dalam kurung yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang P pada titik P. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Adapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut memenuhi hukum Biot-Savart. Namun, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Nah, berikut disertakan gambar hukum Biot-Savart. Nah, berikut juga ada persamaan rumus yang bisa dihitung menggunakan hukum Biot-Savart, yaitu yang dimana dB besar sama dengan K I dikali dl dikali sin O per R2, atau dB besar sama dengan U0 I kecil dikali dl dikali sin O per 2 jari R kuadrat. Yang kedua yaitu adalah hukum Ampere. Pada beberapa peralatan listrik, kita sering melihat sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah logam yang dikenal sebagai kumparan. Ketika peralatan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparannya akan menimbulkan magnet di sekitarnya. Untuk mencari besar medan magnet di sekitar kumparan, kita akan menemukan kesulitan jika menggunakan hukum Biot-Savart. Hal yang mudah untuk menentukan adalah dengan menggunakan hukum Ampere. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F0 B besar dikali dl dikali cos 0 sama dengan U0. Persamaan di atas nantinya itu akan disederhanakan pada saat diaplikasikan pada bentuk penghantar yang berbeda-beda. Nah, yang pertama dalam magnet ini yaitu adalah induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik.
sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini kaidah tangan kanan kawat lurus berarus listrik menggunakan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Nah, atau dalam persamaan rumus yaitu adalah B sama dengan U0I per 2RA. B besar adalah besar induksi magnet atau T, I kecil adalah besar arus listrik atau A kecil adalah jarak titik ke kawat atau M, U0 adalah permeabilitas magnet. Nah, yang kedua, induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang ketujuh yaitu adalah kaidah tangan kanan kawat melingkar berarus listrik menggunakan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Besar induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik adalah B besar adalah U0I per 2A. B besar adalah besar induksi magnet atau T, I kecil adalah besar arus listrik atau A kecil adalah jarak titik ke kawat atau M, U0 adalah permeabilitas magnet. Nah, yang ketiga yaitu adalah induksi magnet pada solenoida. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan jika kita menggenggam solenoid dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet atau arah utara, dan arah keempat jarinya lainnya merupakan arah arus listriknya. Nah, kaidah tangan kanan pada solenoida menggunakan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, atau bisa kita gambar pada solenoida yaitu adalah titik P, O, dan P dengan membentuk sebuah kumparan atau lilitan dengan sebuah garis yang berwarna biru yaitu adalah B besar. Nah, besar induksi magnet pada pusat solenoida. Besar induksi magnet pada pusat solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B besar sama dengan U0IN atau B besar sama dengan UO/IN per L kecil. Nah, besar induksi magnet pada ujung solenoida. Besar induksi magnet pada ujung solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B besar sama dengan U0IN per 2 atau B besar sama dengan U0IN per 2L. Nah, induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kumparan yang ditekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan B besar sama dengan U0IN per 2RA. B besar yaitu adalah besar induksi magnet atau T,
I kecil, besar arus listrik atau A. N besar, banyaknya lilitan kawat atau lilitan. A kecil, jari-jari toroida. U0 adalah permeabilitas magnet. Nah, dalam gambar berikut ini yaitu adalah gambar toroida. Dengan jari-jari toroida itu adalah R1 dan R2. Dan N besar itu banyaknya lilitan yang berbentuk sebuah lingkaran dengan lilitan kawat. Nah, demikianlah akhir dari presentasi saya. Kiranya presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam tutur kata dan perbuatan saya yang salah. Terima kasih.